Halo semuanya, kita semua pasti pernah kan merasa lagi memikul beban yang rasanya berat banget. Nah, kali ini kita akan coba bedah perjuangan itu dan gimana caranya iman menawarkan sebuah sudut pandang yang sama sekali baru. Yuk kita mulai. Kita awali dengan pertanyaan ini karena saya yakin hampir semua dari kita pernah ada di posisi ini. Momen di mana kita ngelihat masalah di depan mata dan langsung kepikiran, wah ini nggak mungkin sih, aku nggak akan sanggup. Perasaan bahwa beban kita itu melampaui batas kemampuan kita itu wajar banget. Sangat manusiawi. Ini adalah momen saat kita dihadapkan pada sesuatu yang kayaknya mustahil buat dijalani. Dan kalau kita pikirin secara logika, ya masuk akal kan? Kalau sebuah tugas itu bener-bener di luar kapasitas kita, ya otomatis jadi mustahil. Rasanya tuh seakan-akan kita emang disiapin untuk gagal. Tapi, di tengah perasaan mustahil itu, ada sebuah janji yang fundamental yang bisa mengubah seluruh cara pandang kita. Dan janji ini bukan sekedar kata-kata penghibur biasa loh, ini adalah sebuah jaminan, garansi langsung dari Sang Pencipta. Nah, ini dia ayat kuncinya. Dari surah Al-Baqarah ayat 286. Ini bukan sekedar saran, ini adalah sebuah kaidah ilahi. Ayat ini ada di bagian penutup dari surat terpanjang di Al-Quran, yang isinya jadi pondasi banyak hal dalam keimanan kita. Artinya apa? Kalau Anda sedang menghadapi sebuah ujian, ayat ini adalah jaminan personal untuk Anda bahwa Anda pasti punya kapasitas untuk melewatinya. Ini penegasan bahwa Allah itu tidak pernah salah menakar beban yang Dia berikan. Oke, jadi kalau bebannya memang sesuai dengan kesanggupan kita, kenapa rasanya bisa seberat itu? Mungkin karena kita perlu sedikit menggeser cara pandang kita dari beban menjadi ujian. Ayat ini dari surah Al-Ankabut yang artinya laba-laba ngejelasin kenapanya. Kesulitan itu bukan hukuman yang datang tiba-tiba, tapi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari iman. Waktu kita bilang, aku beriman, itu adalah sebuah pernyataan. Nah, ujian inilah yang jadi cara untuk membuktikan ketulusan dari pernyataan itu. Ini membawa kita ke dua cara pandang yang beda banget. Secara umum, mungkin kita ngelihat kegagalan sebagai tanda kelemahan. Tapi dari sudut pandang iman, kegagalan itu ya cuma bagian dari ujian. Begitu juga dengan kesedihan. Itu bukan sinyal kalau kita udah kelewat batas, tapi justru jadi pertanda kalau ujiannya sedang berlangsung dan peran kita sedang diuji. Lalu apa yang terjadi kalau kita udah berusaha sekuat tenaga dan rasanya benar-benar udah mentok, udah di ujung tanduk? Nah, disinilah konsep yang luar biasa penting ini masuk, tawakal. Ini penting banget untuk kita ingat. Merasa lelah, merasa pengen nyerah, merasa udah sampai di batas akhir. Itu bukan berarti Anda gagal atau lemah. Justru sebaliknya, momen itu adalah sebuah sinyal penting. Ini tanda bahwa Anda sudah melakukan bagian Anda semaksimal mungkin. Dan sekarang, saatnya iman yang ambil alih. Yang terpenting di sini adalah, pada titik ini, Anda tidak lagi disalahkan atas ketidakmampuan Anda. Tugas Anda telah berubah dari melakukan menjadi bersandar. Inilah yang namanya tawakal. Ini bukan kepasrahan yang pasif ya. Tawakal adalah tindakan aktif bersandar pada Allah setelah kita berusaha. Anggap saja ini seperti jaring pengaman spiritual kita. Saat kekuatan kita habis, ada penopang yang siap menahan kita. Jadi, tawakal itu bukanlah mantra ajaib yang menghilangkan masalah, melainkan sumber kekuatan untuk kita bisa bertahan di tengah masalah itu. Gimana cara kerjanya? Pertama, kita akui dengan jujur batas kemampuan kita. Kedua, kita secara sadar menyandarkan semua hasilnya pada kekuatan Allah. Ketiga, kita belajar menerima keadaan bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai bagian dari ketetapannya. Dan yang paling krusial, keempat, kita terus menjaga harapan. Nah, ini dia inti masalahnya. Tawakal itu nggak menjamin masalahnya bakal hilang besok pagi, tapi ini menjamin kita nggak akan menghadapinya sendirian. Dengan bersandar padanya, beban itu secara ajaib tetap ada dalam batas kemampuan kita. Karena kita nggak lagi memikulnya seorang diri. Kita punya partner dalam perjuangan itu. Dari 4 langkah tadi, ada satu yang jadi penentu segalanya, yaitu harapan. Jadi, gimana kita tahu apakah kita sedang bertawakal atau tidak? Indikatornya sebenarnya sederhana. Selama kita tidak berputus asa, selama masih ada secercah harapan di hati kita, maka disitulah ada tanda bahwa tawakal sedang bekerja. Dan harapan ini bukan angan-angan kosong loh, ia berakar pada perintah langsung dari Allah dalam surat Az-Zumar, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan kata-katanya, itu bukan saran, itu adalah perintah.
Inilah jangkar kita di tengah badai. Oke, mari kita rangkum semuanya. Pertama, janji Allah itu pasti, beban Anda itu sesuai dengan kesanggupan Anda. Kedua, kesulitan itu ujian, bukan hukuman. Artinya, Allah nggak salah saat menguji, dan Anda juga nggak salah karena sedang diuji. Ketiga, batas kemampuan Anda bukanlah titik akhir, melainkan titik awal untuk bertawakal. Dan yang terakhir, kunci untuk bertahan adalah menjaga harapan, karena selama harapan itu ada, pintu pertolongannya tidak pernah tertutup. Jadi, untuk penutup, mari kita coba ubah pertanyaan di dalam diri kita. Ketika beban hidup terasa menghimpit, jangan lagi bertanya, sanggupkah saya? Tapi coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya bersandar padanya? Karena di dalam sandaran itulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya.